Dadu. Cik satu.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, prosesi mau masuk, Perhadado sama Bang Full Timer, kita amang-inang berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersukacita beribadah merayakan Natal, mensyukuri betapa besar kasih Tuhan bagi kita, mengutus anaknya menjadi manusia, lahir di Betlehem. Di dalam sukacita sedemikian, kami menyampaikan, selamat hari Natal. Dalam kerendahan hati, marilah kita memusatkan hati dan pikiran kita bersekutu dengan Tuhan yang datang menyelamatkan kita. Kita bernyanyi.
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena kasih sayang-Mu kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal itu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa dan kematian yang selama-lamanya. Kami memohon kepada Tuhan, terangilah hati kami yang gelap ini dengan Roh Kudus. Ajarlah kami supaya kami tahu mengucapkan terima kasih kepadamu, supaya kami terhibur juga di dalam kesengsaraan dan pencobaan, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal hari ini. Tertulis dalam kitab Zakaria 9 ayat 9 sampai 10. Bersorak-soraklah dengan nyaring hai putri Sion, bersorak-sorailah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah.
dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, informasi bagi kita pada ibadah Natal hari ini. Hari ini 25 Desember 2025 adalah pesta Natal yang pertama. Gereja kita mengadakan ibadah 3 kali. Hari ini jam 7, nanti jam 11 bahasa Batak, dan jam 15 bahasa Batak. Di semua ibadah akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Tuhan mengundang semua Bapak, Ibu, dan saudara yang sudah mengaku iman atau lepas sidi untuk mengikuti perjamuan kudus tersebut. Yang kedua, dalam ibadah kita hari ini, kita akan mengumpulkan persembahan dalam amplop untuk Diakonia Huria kita HKBP Tangerang Kota yang nanti akan diberikan setelah khotbah. Dan nanti sebelum khotbah, format persembahan kita, persembahan 1A, 1B, dan kedua.
Kemudian yang ketiga, besok 26 Desember kita akan beribadah pesta Natal yang kedua, hanya satu kali ibadah, masuk jam 10 pagi. Dan sekaligus akan dilayankan sakramen baptisan kudus, kemudian penyerahan ulos 70 tahun, dan diakoni sosial kepada para ibu kami yang sudah ditinggalkan oleh bapak yang mendahului daripada ibu kami atau para janda. Demikian informasi buat kita hari ini, Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih. Mari kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan yang kedua sambil kita bernyanyi buku nyanyian nomor 62. Lahir
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, shalom buat kita semuanya. Bagi yang ada di lantai 2 gedung sekolah minggu dan juga lantai 1, kami ucapkan selamat Natal. Yang ada di koridor juga, selamat Natal. Yang ada di balkon dan juga di dalam gereja, kita semuanya selamat Natal. Firman Tuhan bagi kita di hari bahagia ini diambil dari kitab Injil Lukas pasal 2, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Judea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, konon ada tertulis sebuah kisah Natal. Kira-kira di tahun 1940-an, ketika terjadi Perang Dunia Kedua. Sekutu berperang dengan Jerman, Italia, dan juga Jepang. Ada rebut-merebut, pertempurannya adalah perbatasan Jerman dengan Inggris. Kalau letak geografisnya dengan tepat saya nggak tahu, saya hanya menceritakan. Kalau Bapak Ibu yang udah pernah dari sana mungkin tahu daerah itu. Perangnya sangat sengit. Di bulan Desember sampai tanggal 24 malam menjelang pagi tanggal 25 subuh. Karena udah malam, semua orang bersembunyi di selokan-selokan, di parit-parit, di mana mereka boleh bertempur di kedua belah pihak. Bala tentara dari sekutu dan juga Najib pada waktu itu. Sangat mencekam. Tapi entah siapa yang memulai, di subuh itu terdengar nyanyian dalam bahasa mereka masing-masing. Mulanya sayup-sayup seorang yang nyanyi, Malam Kudus, Silent Night. Dan kemudian semakin kuat, semakin besar suara itu. Akhirnya semua bangkit dari tempat persembunyian masing-masing. Mereka bersatu di lapangan itu. Mereka berpelukan dan bersalaman sambil terus bernyanyi Malam Kudus dalam bahasa mereka masing-masing. Sampai siang. Sorenya mereka main sepak bola, merayakannya, melakukan permainan dengan asik, bersengkerama dengan sukacita. Tapi menjelang gelap,
ada perintah dari komandannya, pertempuran harus dilanjutkan kembali. Mereka kembali berlari dan kemudian bersembunyi. Tembak menembak dan perang terus terjadi. Itu adalah cerita, fakta, dan kejadian nyata pada masa itu. Bapak Ibu Saudara, ternyata di hati manusia yang pernah mendengarkan kabar baik itu, yang pernah merasakannya, yang pernah menikmatinya, seruan Yesus lahir itu mendamaikan, membuat bersukacita, sentimen spiritualitas kita dibangunkan kembali. Tatkala telah mengakar di hati kita, dan itulah yang membawa kita hadir pada saat ini. Biasanya Natal mengantarkan kita untuk cepat-cepat mendengarkan firman Tuhan, berkumpul di bait suci Tuhan. Bayi Yesus yang lahir itu luar biasa menghancurkan sekat-sekat itu. Kiranya kebahagiaan kita seperti ini terus. Yesus lahir di hati kita terus, bukan hanya di tanggal 24 dan juga 25 Desember, tetapi setiap hari dan juga setiap minggu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini menghantar kita. Pesan teologisnya yang pertama kepada kita adalah diberitahukan kepada orang-orang percaya bahwa kelahiran Yesus itu adalah fakta historis, fakta nyata, bisa dirunut secara sejarah. Dia ada di bumi. Ciri khas penginjil atau penulis Lukas selalu menerangkan itu. Bagi penulis Injil Lukas itu sangat penting. Dan bagi kita orang percaya itu juga sangat penting. Sebab realitasnya dalam perjalanan kehidupan orang-orang percaya, fakta historis dan juga yang teologis selalu harus berjalan sejalan. Ada manusia, murid seperti Thomas. Dia tidak hanya membutuhkan yang teologis, yang diimani, tapi juga yang nyata. Kepada Thomas, maka Yesus berkata, "Mana tanganmu?" Dan kemudian diletakkan kepada tangannya yang pernah terluka itu, dan juga kepada lambungnya yang pernah kena tombak itu. Setelah dia merasakan fakta historis itu, maka dia berkata, "Tuhanku dan Allahku," dan dia menyembahnya. Yang disampaikan oleh penulis Lukas dalam nats ini sangat penting bagi kita. Kapankah Yesus itu lahir dalam medan sejarah? Dia katakan kesaksian pertama adalah pada saat Kaisar Agustus memerintah. Dirunut sejarah bahwa memang Kaisar Agustus pernah memerintah, menjadi kaisar di Romawi yang membawahi sampai ke daerah Judea, Palestina pada waktu itu, dan juga masih banyak daerah-daerah lain. Dan kemudian juga ditelusuri bahwa pada waktu itu memang terjadi pernah ada sensus penduduk. Setelah ditelusuri sensus penduduk ini, ternyata ada juga kisah-kisah pada zaman itu, tradisi daripada Mesir juga, bahwa kalau dibuat sensus penduduk, mereka harus pergi ke daerah mereka masing-masing, ke asal mereka masing-masing, ke kampung halamannya masing-masing.
Itu sebabnya Maria dan juga Yusuf harus pergi, meninggalkan kota Nazaret, berjalan sangat jauh, supaya sampai ke Bethlehem. Dan supaya lebih jelas lagi fakta historisnya, maka disebutkan pada waktu itu, dan itulah pendaftaran pertama sekali ketika Kirenius memerintah di Syria. Maka itu juga dikaji oleh para ahli perjanjian baru. Pernahkah enggak pada tahun berapa Kirenius memerintah di Syria? Dan pada tahun berapa sensus itu disampaikan? Dan itu juga ada dalam sejarah. Bapak, Ibu, Saudara, menekankan kepada kita kembali bahwa Yesus yang lahir itu adalah kenyataan sejarah. Dia pernah menjadi manusia, bisa bersalaman dengan kita, bisa bersenda gurau dengan kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Jadi Allah kita tidak hanya bertahta di surga, tidak hanya sakral, supranatural, tapi dia adalah imanen. Dia bersama dengan kita dan ada di tengah-tengah kita. Itu faktanya. Dia bisa bersama-sama menangis dengan kita. Dia bisa merasakan apa yang kita rasakan. Dan dia tidak jauh dari kita. Itu pesan pertama, supaya iman kita semakin teguh. Dan kalau dibaca-baca Bapak Ibu Saudara tentang Yesus yang pernah ada di dunia ini, bahkan sampai kematiannya di kayu salib, bagaimana para umat jemaat mula-mula pada saat itu mempercayainya sebagai Tuhan, menyembahnya, dan bagaimana mereka melakukan ajaran-ajarannya, termasuk bagaimana harus mengampuni, mengasihi, tidak mencuri, tidak berzina. Tidak hanya disampaikan oleh para penulis teologis yang ada dalam Alkitab kita, tapi juga ada para penulis sejarah di luar para teologi. Kalau ada dari generasi muda yang mau mencari-cari supaya semakin mengetahui, saya catat di sini meskipun sangat banyak sebenarnya. Ada kesaksian Flavius Josephus, ini sejarawan Yahudi tapi berwarga negara Romawi yang hidup antara 37 sebelum Masehi sampai 100 Masehi. Dan juga ada Tacitus namanya, 56 sebelum Masehi sampai 100-an Masehi, dan juga ada Flavius Muda. Saya baca dulu apa yang dituliskan oleh Plinius Muda ini ya, singkat. Dikatakan dituliskan seperti ini. Orang Kristen perdana itu menyebut Yesus sebagai Tuhan dan menyembahnya. Mereka memiliki kebiasaan kumpul tepat waktu di waktu fajar. Mereka bernyanyi. Mereka mengikat diri untuk tidak melakukan perbuatan jahat, tidak menipu, tidak mencuri, dan juga tidak berzina. Itu sepotong kesaksian dari yang dianggap mungkin lebih moderat, lebih tengah. Karena kalau murid-muridnya menuliskan, bagi sebagian orang yang belum mengikut, itu mungkin dianggap lebih udah harus menuliskan seperti itu. Tapi realitasnya, kisah tentang Yesus kita tidak hanya tercatat di sini, di Alkitab kita, tapi tercatat juga dalam sejarah, kitab-kitab sejarah bangsa. Dan
ditulis oleh para penulis di luar murid-murid itu tentang Yesus, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita semakin yakin, sukacita kita semakin penuh, bahwa kita tidak mengikut Yesus yang salah, tapi Yesus yang kita ikuti pernah ada fakta dalam sejarah dan juga tertanam dalam hati kita secara teologi atau secara iman. Itu yang pertama, Bapak Ibu, kabar sukacitanya. Yang kedua yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini adalah Yesus lahir supaya genaplah apa yang difirmankan oleh Tuhan dan juga yang dinubuatkan oleh para nabi. Itu sebabnya dia harus pergi ke Bethlehem. Karena kalau tidak, kenapa harus pergi ke Bethlehem? Kenapa harus lahir di Bethlehem? Kenapa harus dari keturunan Yehuda, Yusuf itu? Bukankah bisa dari suku-suku lain atau bangsa-bangsa lain? Tapi memang dalam Alkitab, kitab Perjanjian Lama, sudah banyak diceritakan tentang pemilihan Allah. Tentang Yehuda ada pada Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia yang berhak atasnya datang. Ada Mika 5 ayat 1. Hai engkau kota Bethlehem, engkau adalah kota terkecil dari beribu-ribu kota di Yehuda. Tetapi dari engkaulah datang Mesias yang menggembalakan bangsa itu. Dan kemudian juga, mengapa mereka harus berangkat dari Nazaret ke Bethlehem itu? Perjalanan yang sangat jauh. Yang mau disampaikan adalah apa yang dituliskan dalam firman Tuhan harus digenapi. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang percaya pasti terjadi. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang tidak digenapi dari apa yang telah tertulis itu, yang telah dinubuatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Mulai dari kitab Kejadian pasal pertama itu sampai kitab Wahyu pasal 22 yang terakhir itu. Semua harus genap. Dengan demikian orang-orang percaya kita diberangkatkan menjalani kehidupan. Apa pekerjaan kita, kerjakanlah sebaik-baiknya. Sesemangat-semangatnya. Tentang kepastian bagaimana Tuhan memberkati, jangan kita ragukan itu. Yang kita ragukan adalah bagaimana kesungguhan kita. Jangan kita ragukan berkat Tuhan kepada diri kita dan juga kepada keturunan kita. Yang kita ragukan adalah bagaimana kesungguhan kita dan juga kemampuan kita bertahan sampai kesudahannya mengikut Tuhan itu dengan setia. Jangan kita ragukan kepastian anugerahnya kepada yang beribadah di pagi hari ini. Mulai dari anak sekolah minggu, para remaja, muda-mudi yang ada di koridor, di gedung sekolah minggu lantai 1 dan 2, yang ada di luar gereja, di dalam gereja. Lakukan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Kalau berkat Tuhan itu sesuai dengan janjinya, itu adalah kepastian. Tinggal pada kita sekarang. Memang terkadang rahasia Tuhan ini berliku.
Kalau harus lahir Mesias, kenapa harus berangkat dari Nazaret? Kenapa harus di Bethlehem? Cara Tuhan ini untuk melakukan apa yang dijanjikannya tidak selalu seperti yang kita pikirkan, Bapak Ibu. Yang pasti adalah janji Tuhan kepada kita pasti terjadi. Tapi bagaimana jalannya itu supaya terjadi? Kalaupun berliku, ikutilah. Jangan kita katakan Tuhan Yesus terlalu terjal jalan ini. Terkadang arahnya berbelok. Kok harus ke sini? Harus ini duluan. Kenapa harus seperti itu? Supaya sampai kepada berkat di sana. Supaya bisa kita lihat pemenuhan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jalanilah jalan itu. Saya yakin ketika Maria pun harus jalan. Ini laki-laki yang mau dilahirkan berarti udah 10 bulan. Kalau dihitung-hitung sekarang, dari Nazaret ke Bethlehem itu, ada mungkin 80 km itu. Enggak dituliskan bahwa Maria naik keledai. Tapi realitasnya dalam kehidupan mereka, kalau para ahli menelusuri, mereka miskin, berarti jalan kaki sebenarnya. Kan tukang kayu kan miskin, tekton dalam bahasa Yunaninya, tukang kayu. Kalau di Israel pada zaman itu, tukang batu yang lebih kaya. Karena rumah-rumahnya dari batu. Tukang kayu sedikit, yang memesan sedikit. Maka orang mencibir, itu kan anak tukang kayu. Mereka miskin, rumah tangga baru lagi. Maka ada penulis, ketika Yesus lahir, ada orang-orang Majus membawa emas, kemenyan, dan mur. Dan kemudian Tuhan menyuruh anak itu harus dibawa lari ke Mesir. Ada menulis, salah satunya, persembahan itu sebagian dibelikan untuk keledai supaya bisa membawa ke Mesir. Karena lebih jauh lagi. Berliku. Padahal Tuhan berkata, yang engkau kandung itu adalah dari Roh Kudus. Dan buatlah namanya Yesus, sebab dia akan menyelamatkan bangsanya dari dosa-dosa mereka. Kalau Maria sekarang mengandung 10 bulan, jalan kaki, padahal Yesus, bagaimana membawa-bawa Yesus? Udah tepat bulannya, bahkan jamnya, tinggal sebentar lagi sampai lahirlah di situ. Kan berliku Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, kalaupun terkadang susah hidup kita, dalam pekerjaan kita, jalanilah dengan sukacita. Sebab kita enggak tahu bagaimana cara Tuhan menyampaikan kita kepada tujuannya. Tapi tetaplah bahagia. Maka muda-mudi itu kalau tertatih-tatih yang belajar itu, menulis skripsi itu, karya tulis itu, jalani. Kita nikmati prosesnya itu. Sebab jalan Tuhan menghantarkan kita kepada tujuannya tidak terpikirkan, melampaui akal, tapi nyata dan fakta. Cara Tuhan itu untuk melahirkan tujuannya dalam kehidupan kita berliku. Tidak selalu langsung lurus, cepat selesai dan tuntas. Yang kita pasti tahu adalah rencananya indah di depan. Yang ditulis dalam Alkitab kita, rencana Tuhan kepada orang percaya tidak pernah ada rencana jahat. Adalah rencana yang baik untuk kita sampai kepada masa depan yang penuh harapan. Yang ketiga, yang mau disampaikan oleh firman Tuhan ini adalah
Yesus Kristus Tuhan kita itu lahir dalam kehinaan agar kita ditinggikan. Itu juga bukan nggak sengaja. Kenapa dia lahir di situ? Dan Lukas di sini menuliskan dengan sangat detail. Sebab memang penulis Lukas ini adalah penulis yang sangat memperhatikan penderitaan orang-orang yang bergumul. Dan kemudian dia melihat bagaimana Yesus Kristus itu dan Allah itu penuh kasih kepada orang-orang yang menderita, yang bergumul itu tidak ditinggalkan. Maka fakta-fakta yang dituliskan oleh Lukas dalam nas ini adalah dia datang tidak ada tempat. Kan diketuk di situ. Dia ketok pintu yang satu. Sudah penuh, enggak ada lagi tempat. Oleh sebab itu karena enggak ada lagi tempat, kalau Yohanes menuliskan itu dia datang kepada kepunyaannya, tapi kepunyaannya tidak menerima dia. Itu sebabnya dia harus memilih kandang domba. Di sana ada kandang domba, ke situlah kita. Dia lahir di kandang domba itu. Kemudian dituliskan lagi, dibungkus dengan lampin. Bapak Ibu Saudara, bagaimana lampin orang-orang yang miskin? Saya enggak tahu pada zaman itu sudah adakah kain yang membungkus seperti lampin sekarang? Yang saya tahu adalah orang Batak tahun 1700-an belum ada lampin. Yang ada ulos, dipotong-potong. Itu sebabnya dalam tradisi orang Batak sesudah 7 bulan putrinya mengandung, maka datanglah orang tuanya, datanglah hula-hulanya untuk kasih ulos, berbagi ulos. Hanya disebutkan pada waktu itulah yang mereka imani, pasaha ulos toddi katanya. Sekarang kita udah ganti, pasaha ulos mula gabe. Tapi intinya pada waktu itu adalah karena enggak ada ulos. Satu-satunya ulos adalah ulos Batak itu. Maka ada juga mengasih ulos paropa setelah lahir. Sebelumnya ada ulos mula gabe. Kalau pada tahun 1700-an itu yang ada. Dan kedinginan. Kalau zaman Yesus bagaimana lagi? Di tahun 0 Masehi itu 2025 tahun yang lalu. Dan kemudian semakin lengkaplah dia dibaringkan di dalam palungan, itulah tempat tidurnya. Itulah spring bednya. Saya baca-baca palungan itu adalah tempat makan dari domba-domba itu. Jadi kalau ada rumput-rumput di situlah diletakkan, atau kalau ada minum dari situ atau makanan yang lain di situlah. Jadi bukan hanya tempatnya yang mau diberitahukan, termasuk juga uapnya. Bagaimana wanginya di situ. Bapak, Ibu, Saudara, apa pesan Nats yang mau disampaikan? Yesus lahir di kandang domba dan juga di dalam penderitaan itu dibungkus dengan lampin, dibaringkan dalam palungan. Itu adalah memastikan Allah kita adalah Allah yang mau menderita untuk kita dan mau bersama dengan kita. Memastikan supaya semua orang-orang miskin dan orang-orang menderita jangan putus asa. Sebab masih ada yang mau lebih miskin dari kita. Supaya kita tidak putus asa dalam kehidupan.
yaitu Yesus Tuhan kita. Dia kaya, tapi dia mau lebih miskin dari antara kita. Maka jangan ada yang putus asa. Tetap gembira. Sukacita nyatanya jangan berkurang. Karena di antara kita yang ada di sini kan gak ada yang pernah lahir di kandang domba kan? Gak ada kan? Ada di sini yang juga dibaringkan dalam pelungan. Kalau kita yang ada di sini sekarang paling sedikit mungkin dah ada bidan ke rumah datang. Tahu mungkin sebagian udah ada yang lahir di rumah sakit juga. Sudah ada tempat tidur. Kalau memang pendeta purba lahir, saya enggak cerita daripada mama saya udah ada perapian. Udah ada menu dunia kan? Supaya hangat. Sudah ada orang tua yang memperhatikan. Kalau zaman Yesus lebih menderita lagi. Kelahiran Yesus dalam penderitaan itu adalah dalam rangka mengangkat hak dan martabat orang-orang yang hina tanpa menghinakan orang lain. Setelah diangkat martabatnya, sukses dia, semakin terberkati, dia tidak menghinakan orang lain. Itu sebabnya Yesus yang lahir itu, para gembala yang hina itu juga datang, tapi bukan hanya mereka, orang-orang Majus dari timur yang cerdas-cerdas itu juga datang. Dia mengangkat harkat orang lain tanpa menghinakan orang lain juga. Karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, dia mau menyelamatkan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, Yesus yang lahir itu adalah juga mau memberitahu bahwa dia meskipun dia Allah, dia mau merendahkan hatinya serendah-rendahnya, meninggalkan tahtanya, meninggalkan kesetaraan dengan Allah itu. Tidak sesuatu yang harus dipertahankan demi keselamatan kita. Bapak, Ibu, Saudara, bukankah pengampunan hanya bisa hadir dalam kerendahan hati? Hanya orang yang rendah hati yang mau berkata, aku orang berdosa, mengakui kesalahannya kepada orang lain, mengakui kekurangannya kepada yang dianggap bahkan yang lebih hina pun dari dirinya. Dia tidak melihat dirinya lebih daripada orang lain. Kalau orang lain ada kekurangannya, saya juga. Dan dia tidak mempertahankan bahwa dia yang harus selalu dimaafkan. Dan orang lain yang harus selalu lebih dahulu minta maaf. Kerendahan hati adalah berlomba untuk memaafkan, mengakui kesalahan, dan kemudian kemauan untuk memperbaiki diri untuk lebih baik. Yesus telah memberikan keteladanan seperti itu kepada kita. Bapak, Ibu, Saudara, kelahiran Yesus dalam kehinaan itu juga mau menyampaikan kepada kita, mana tahu di antara kita di sini yang ada merasakan, yang hadir pada saat ini merasa berdosa, banyak kesalahan, menganggap diri sudah sangat kotor dan tidak berguna lagi. Justru itulah yang disambut Yesus. Yesus menyambutmu. Yesus melihat, menganggap, dan membuat Bapak, Ibu, Saudara yang merasakan seperti itu mahal. Dia datang. Dan dia bersuka cita jika ada yang merasakan seperti itu.
Jika ada yang merasakan yang hadir pada saat ini, kamu merasa sudah capek dalam kehidupan ini. Kamu sudah mau menyerah. Tapi ingat, masih ada harapan. Masih ada yang mampu mengangkat kita kepada yang lebih baik lagi. Selalu ada harapan. Selalu ada hidup baru. Menjadi manusia yang lebih baik lagi pada hari yang akan datang. Untuk orang-orang seperti itulah juga Yesus kita datang dan lahir. Dan hari ini sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Siapa nanti orang-orang yang tidak merasa diri, tidak berdosa lagi, nggak usah ikut perjamuan kudus. Tapi yang merasa masih berdosa dan banyak dosa, supaya ikut perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus dilaksanakan kepada orang-orang yang mengaku dosa-dosanya, yang sadar akan dosanya, dan mau mengampuni orang-orang yang berdosa kepadanya. Untuk itulah juga Yesus kita datang, dan dia harus lahir di kandang domba dalam penderitaan itu, supaya harkat dan martabat kita ditinggikan, dan kita dibuat lebih berharga lagi, bahwa kita ini adalah sangat mahal baginya. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Amin. Kita bersatu dalam doa. Syukur dan puji bagimu Bapa di surga atas anugerah-Mu. Kau telah lahir di dunia ini, menjadi manusia, ada di tengah-tengah kami, menjadi sahabat kami. Dan Engkau memilih untuk dilahirkan di kandang domba dalam kerendahan itu, dalam kehinaan itu. Supaya tidak ada di antara kami yang merasa tidak berharga lagi, sudah sangat hina. Tidak ada yang mengasihi dan memperhatikan. Masih ada Tuhan kami yang melebihi kehinaan yang ada pada kami. Tapi semua itu dilakukan agar kami mahal. Supaya tidak hina lagi. Supaya dosa kami diampuni dan kami diselamatkan. Terima kasih atas anugerah terbesar yang Tuhan telah berikan. Hiburlah kami semua, supaya kami merasakan indahnya Natal. Indahnya Yesus yang lahir, indahnya bersama dengan Yesus. Saat putus asa pun kami mengingat ada Yesus Kristus Tuhan kami yang lahir bagi kami. Saat penuh dosa pun ada waktu untuk menyesal dan tidak mengulanginya lagi dan kembali pulang. Sebab kami percaya ada Allah kami yang menyambut kami pulang. Tidak menolak kehadiran orang-orang yang mengaku dosa, yang menyesali dosa-dosanya. Terima kasih Tuhan atas pengampunan itu, atas kasih itu. Hadirlah di tengah-tengah kami, tatkala kami memakan tubuh dan minum darah Kristus dalam perjamuan kudus itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan kepada diakonia gereja kita.
Umat yang dikasihi Tuhan, cara akan kita lanjutkan dengan perjamuan kudus. Pesan yang kami sampaikan adalah yang pertama, yang ikut perjamuan kudus hanya mereka yang sudah menyaksikan iman. Yang kedua, mereka yang sedang menjalani hukum siasat gereja belum boleh mengikutinya. Kemudian, di depan sudah dibuat ada 2 baris kiri kanan gambar kaki. Yang lebih dahulu nanti di depan diisi 10 orang di sebelah kanan, 10 orang di sebelah kiri. Maka yang di sebelah kiri kami juga harus dimundurkan biar bisa cukup. Yang menerima roti di depan, yang menerima anggur nanti di belakang. Demikian maju berganti-ganti. Dan kemudian persembahan sudah dibuat di kiri dan juga di kanan. 1 tempat sloki dan juga 1 tempat persembahan. Maka yang datang nanti menjadi 20 orang di sebelah kanan, 20 orang di sebelah kiri. 1 baris 10 orang. Demikian penjelasan perjamuan kudus bagi kita. Satu lagi, yang lebih dahulu nanti perjamuan kudus, para majelis atau para halado, dan kemudian nanti yang di luar lebih dahulu, kalau ada di gedung sekolah minggu lantai 2, itu yang lebih dahulu, baru kemudian gedung sekolah minggu lantai 1, baru dari koridor dan luar gereja, kemudian yang di balkon gereja, terakhir yang di lantai 1 gereja kita. Demikian urutannya. Kita buka acara kita Bapak Ibu Saudara dari halaman 6. Kita bernyanyi dari buku nyanyian 152 ayat 1, Yesus yang menanggung. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa umat manusia, selamatkan kami. Yesus yang menanggung dosa seluruh dunia, berilah kami damai. Amin, amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha murah, Bapa kami yang ada di surga, hadirlah di tengah-tengah kami. Pada waktu kami menerima perjamuan-Mu yang kudus itu, berikanlah Roh Kudus kepada kami masing-masing, agar kami percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus, penebus kami. Tolonglah kami untuk menyangkal diri kami, agar kami dapat mengikuti Tuhan Yesus Kristus, dan iman kami semakin hidup dan kuat. Gerakkanlah hati kami agar selalu merindukan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Amin. Jemaat yang dikasihi Allah, kita bermaksud untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu, kita perlu meneliti diri kita, apakah kita layak menerima perjamuan kudus itu, supaya tidak seorang pun dari antara kita yang kena hukuman Allah.
Sebab mereka yang layak menerima perjamuan kudus itu hanyalah orang yang menyesali segala perbuatannya yang jahat dan yang mengaku dosa-dosanya dan yang yakin akan keampunan dosa yang dianugerahkan Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang menerima perjamuan kudus itu hendaknya jangan lagi melayani iblis dan harus menghindari dosa. Jauhkanlah dirimu daripada hal-hal yang jahat, dari iri hati dan kebencian. Tetapi hendaklah kamu selalu merenungkan Tuhan Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit kembali, supaya kamu layak menerima perjamuan kudus itu. Karena itu marilah kita meneliti diri kita masing-masing. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Umat Tuhan kami undang untuk berdiri. Yang pertama, apakah engkau mengakui bahwa engkau adalah orang berdosa sejak engkau lahir dan karena pelanggaran-pelanggaranmu sendiri atas hukum Allah? Jika demikian, jawablah ya. Apakah engkau menyesali dosa-dosamu dan engkau merindukan keampunannya? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mengakui bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia ini untuk menyelamatkan orang berdosa? Dia yang telah mati dan bangkit kembali untuk menanggung dan menghapuskan dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Apakah engkau mau menjauhkan dirimu dari kebencian dan kedengkian? Seterusnya, apakah engkau mau berdamai dengan orang yang menyakiti hatimu dan mau mengampuninya, sebagaimana engkau mengharapkan Allah akan mengampuni dosamu? Jika demikian, jawablah dengan ya. Sekarang marilah kita merendahkan diri serta mengaku dosa-dosa kita. Ikutilah doa ini dalam hati saudara. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami adalah orang berdosa. Kami sering melanggar hukum-Mu. Jika Engkau membalaskan kejahatan kami, maka kami sepantasnya menerima hukuman-Mu. Tetapi karena kasih setia-Mu dan karena Yesus Kristus anak-Mu yang telah diserahkan karena dosa kami berani datang memohon kepadamu. Kasihanilah kami, terimalah kami, ampunilah dosa-dosa kami. Berikanlah kepada kami Roh yang kudus, agar kami beroleh kekuatan melawan si jahat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak-Mu selama hidup kami. Amin. Saudara-saudara yang telah menyesali dosamu dan yang rindu akan pengasihan Allah, kiranya saudara menerima sesuai dengan kepercayaanmu. Berdasarkan firman Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, yakinlah dosamu telah diampuni. Dengan nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Kita bernyanyi. Sekarang, dengarkanlah amanat penetapan perjamuan kudus itu.
Pada malam tatkala Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan setelah mengucapkan terima kasih, dia memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Berbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Dan demikianlah dia mengambil cawan itu sesudah makan, lalu mengucap syukur dan berkata kepada mereka, "Ambillah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru dalam namaku, yang ditumpahkan untuk keampunan dosamu. Berbuatlah seperti ini menjadi peringatan akan aku." Sekarang marilah, semua telah tersedia. Minum, makanlah, dan nikmatilah pemberian Allah.
Kita bernyanyi dari acara kita halaman 8, lagu pujian nomor 9 ayat 1. Ku puji kasih setiamu, jemaat berdiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dan dia yang menebusmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah anugerah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa yang sayang akan anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Allah telah menyatakan kasih sayangnya kepada kita orang-orang berdosa ini, yaitu tatkala Kristus mati di kayu salib. Maka terlebih lagi pada waktu ini, setelah kita dibenarkan melalui darahnya. Sebab itu, mulutku dan jiwaku dan perbuatanku akan memuji Tuhan Allah sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, tidak berawal dan tidak berakhir. Kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia ini diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tak terselami. Oleh karena itu kami mengucap syukur kepada-Mu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu kasihanilah kami dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya sebagai upah pengorbanannya dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami.
Ingatkanlah jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga hamba-hamba-Mu agar memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah ada padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami, Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja, dan Tuhan dari segala Tuhan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.